Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta saudara sekalian. Kebaikan Tuhan terus nyata dalam hidup kita. Kasih-Nya yang suci terus disediakan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita ungkapkan syukur dan sukacita kita melalui kidung pujian 5 bait 1, 3, bernyanyilah semua. Semua naikkanlah pujian dengan sukacita, besarkan nama Tuhan, bernyanyilah, bernyanyilah. Bersyukurlah semua, ungkapkan sukahati, penuh bahagia karena kasih yang suci. Bersyukurlah, bersyukurlah. Saudara, kita sadar bahwa dalam menjalani hidup ini, kesalahan demi kesalahan masih saja kita lakukan. Bahkan kita juga mengaku seringkali hati dan pikiran kita dikotori oleh hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Perbuatan dan perkataan kita terkadang menjadi sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu, dalam ibadah ini, marilah kita menyatakan penyesalan dan pertobatan kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 37A bait 1 dan 3, Batu Karang yang Teguh. Kepada setiap orang yang mau datang kepada Tuhan dengan penyesalan dan pertobatan, maka kepadanya disediakan anugerah oleh Tuhan. Berita anugerah bagi kita sekalian terambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 3
sampai dengan yang kelima demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Berbahagialah setiap kita yang menerima anugerah dari Tuhan. Marilah kita syukuri anugerah Tuhan dan kita nyatakan kesediaan kita untuk menyerahkan hidup bagi kemuliaan namanya. Melalui nyanyian Kidung Jemaat 441, ku ingin menyerahkan. Mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, saat ini kami datang kepadamu membawa permohonan kami. Tolonglah dan berkatilah ya Tuhan, para pemimpin bangsa dan negara kami di dalam mengelola pemerintahan yang ada. Kiranya melalui segala daya dan juang mereka, seluruh rakyat bangsa ini terperhatikan semuanya. Terlebih dalam menangani pandemi COVID-19 saat ini. Kami juga berdoa bagi para medis yang terus menyediakan tenaga dan pikiran mereka untuk merawat para pasien. Berkatilah mereka dengan kesehatan dan kesabaran. Berkati juga keluarga mereka. Kami juga memohon berkat-Mu ketika kami bersama-sama mendukung program pemerintah dengan pola hidup sehat dan menjaga jarak, serta tinggal di rumah saja. Berkati dengan kesehatan dan juga hikmat, sehingga kami semua dapat mengisi hari-hari yang ada dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Kami juga memohon, ya Tuhan, berkat-Mu bagi gereja-gereja dimanapun berada, bagi rumah-rumah sakit, bagi saudara-saudara kami yang menjalankan ibadah puasa, bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang ada di usia lanjut, yang ada dalam pergumulan berat. Tuhan kiranya memberi kemampuan, kekuatan, dan segala berkat yang lain untuk mendukung segenap pelayanan dan kehidupan. Berkati keluarga kami,
Berkati saudara-saudara kami yang jauh maupun yang dekat. Biarlah kami semua ada dalam damai sejahtera-Mu. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hendak menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun nats pembimbing syukur kita terambil dari Efesus 5 ayat 20 demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bersamaan dengan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Pujian 148 bait pertama dan kedua. Ku bawa persembahan kepadamu Tuhan, dengan hati gembira karena Kau pemberinya. Terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan, karena hanya cinta-Mu sumber bahagiaku. Marilah kita berdoa. Tuhan, sumber berkat kami, dalam ibadah ini kami telah mengumpulkan persembahan sebagai salah satu wujud syukur kami atas segala berkat. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini sehingga dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami juga memohon berkat supaya kami dapat menjadi pendengar yang baik sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Pendeta Kriswoyo yang hendak menyampaikan, biarlah kebenaran firman-Mu tersampaikan dengan baik. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sabda yang akan kita renungkan dalam ibadah ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. 1 Petrus 2, ayat 1 sampai dengan yang ke-10 demikian. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia
tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku telah meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memeliharanya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah ini, secara khusus saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk memperhatikan ayat 1 sampai dengan yang ketiga, yang di dalamnya ada dua ajakan bagi umat pada waktu itu dan juga bagi kita sekalian saat ini. Nah, yang pertama adalah penulis mengajak umat yang notabene adalah orang-orang yang telah dibaharui kehidupannya, atau orang-orang yang telah diangkat dari kegelapan kepada hidup dalam terang, untuk membuang segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan persekutuan atau kehidupan bersama. Kita lihat, kita baca ayatnya yang pertama. Hal-hal apa saja yang mesti dibuang oleh umat? Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi daftar hal-hal yang harus dibuang jelas di ayat 1 ini. Kalau kehidupan persekutuan itu dirindukan tetap baik, kalau kehidupan bersama itu dirindukan untuk tetap sehat, bahkan menjadi kehidupan yang membahagiakan, maka setiap orang yang ada dalam persekutuan atau hidup bersama itu harus meninggalkan segala yang jahat, sebagaimana yang diuraikan dalam ayat 1 ini. Tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah harus dibuang jauh-jauh. Karena hal-hal ini memang sungguh merusak kehidupan persekutuan atau kehidupan bersama.
Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, apa jadinya kalau hidup bersama, baik di tengah-tengah keluarga, dalam gereja, dalam lingkungan kerja, dalam masyarakat, ada banyak orang yang hati serta pikirannya itu dipenuhi dengan kedengkian. Yang kita bayangkan pasti kehidupan bersama itu adalah kehidupan yang tidak membahagiakan. Orang di mana hatinya dipenuhi dengan rasa benci, rasa tidak suka terhadap yang lain karena iri hati yang sangat ketika melihat orang lain mendapatkan keberuntungan, kemujuran, atau berkat. Dan yang terjadi apa ketika kedengkian itu muncul? Yang terjadi tentunya kejahatan dan kejahatan yang berlanjut. Kedengkian bisa jadi memunculkan fitnah. Kalau ada orang yang tidak suka terhadap orang lain, ketika orang lain itu mendapatkan keberuntungan, maka biasanya orang yang tidak suka itu lalu menebar informasi-informasi yang tidak benar terkait dengan orang itu. Jadi kedengkian memunculkan fitnah, dan fitnah memunculkan kejahatan yang lain, dan seterusnya. Jadi kehidupan yang diwarnai dengan kedengkian tentu menjadi kehidupan yang sangat-sangat tidak membahagiakan. Oleh karena itu penulis surat Petrus ini berharap banyak umat meninggalkan semuanya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita merindukan persekutuan yang kita miliki, dalam keluarga, dalam gereja, dalam lingkungan kerja, dalam masyarakat tetap sehat dan baik, maka kita pun juga diundang untuk membuang jauh-jauh segala yang jahat. Sebagaimana ayat 1 ini. Itu yang pertama. Lalu ajakan yang kedua adalah umat diajak untuk senantiasa merindukan dan mencintai firman Tuhan. Di sini penulis menggunakan metafor bayi yang merindukan air susu yang murni dan rohani. Bayi menjadi gambaran orang Kristen atau menunjuk orang Kristen, sementara susu yang murni dan rohani itu menunjuk kepada firman Tuhan. Sebagaimana bayi yang terus bergantung kepada air susu yang murni, terus merindukan air susu yang murni demi kehidupannya, maka dengan metafor ini sebenarnya penulis juga berharap supaya umat juga memiliki kebergantungan, kerinduan, dan kecintaan kepada firman Tuhan. Tujuannya adalah supaya hidup yang telah dibaharui itu, hidup yang telah dipindahkan dari kegelapan kepada yang terang itu, tetap terjaga dan terpelihara. Oleh karena itu umat diharapkan untuk memiliki kecintaan, kerinduan terhadap firman Tuhan. Tidak hanya menjaga kehidupan yang dibaharui itu, tetapi firman Tuhan akan membuat hidup yang dibaharui itu semakin bertumbuh dari hari ke hari. Dan orang itu akan mencapai, meraih keselamatan. Nah, tentu ajakan ini Bapak Ibu Saudara tidak hanya diperuntukkan kepada jemaat pada waktu itu, tetapi juga diundangkan kepada kita sekalian kini dan di sini.
Kalau kita mau hidup kita bertumbuh, iman kita terus mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Bahkan kita dapat mengalahkan segala rayuan-rayuan yang jahat yang seringkali mendatangi kehidupan kita. Maka kita pun juga perlu menanggapi undangan ini. Kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada firman Tuhan. Kita tumbuhkan kesediaan kita untuk terus belajar akan firman Tuhan. Juga kita perbesar semangat kita untuk melakukan firman Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupan yang seringkali datang kepada kita tawaran-tawaran yang menyesatkan, maka di situ kita akan beroleh kekuatan. Kita mendasari kehidupan ini dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bangun kesediaan dan kecintaan kita kepada firman Tuhan. Supaya kita pun juga terus bertumbuh di dalam iman dan kita menggapai keselamatan. Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita senantiasa. Tuhan memberkati. Mari kita menyatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami memohon Tuhan menolong kami, supaya kami dapat membuang jauh-jauh segala hal yang jahat yang dapat merusak kehidupan bersama kami dengan orang lain. Demikian juga kami memohon Tuhan membantu kami, supaya dalam kehidupan yang kami jalani ini, kami senantiasa punya kerinduan terhadap firman-Mu. Kami punya semangat untuk terus belajar akan firman-Mu. Dan kami punya keinginan yang tidak pernah berhenti untuk mempraktekkan firman-Mu itu dalam keseharian kami. Dengan demikian Tuhan, hidup kami pun akan mengalami pertumbuhan yang baik. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita tanggapi firman Tuhan dan kita nyatakan kesediaan kita untuk diubah dan menjadi batu hidup yang membawa kebaikan bagi sesama. Melalui pelengkap Kidung Jemaat 200, Ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Bersama umat Tuhan di muka bumi, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah telah usai dan selamat melanjutkan aktivitas. Dan kini arahkan hati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Amin.